Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarifa Ina Salsabila dengan NIM 2161323. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas critical appraisal dengan jurnal atau artikel yang berjudul Cost Effective Analysis of Myopia Progression Intervention in Children. Berikut adalah jurnal yang saya pakai. Pertanyaan pertama, was a well-defined question posed in answerable form? 1.1. Apakah penelitian tersebut mengkaji biaya maupun efek dari layanan atau program? Iya. Jadi studi ini mengkaji biaya yang termasuk konsultasi, obat-obatan, dan layanan optik serta efek dari intervensinya. Kemudian 1.2, apakah penelitian tersebut membandingkan berbagai alternatif? Iya, studi itu membandingkan 13 intervensi untuk pengendalian progresi miopia. Kemudian 1.3, apakah sudut pandang untuk analisis disebutkan dan apakah studi ditempatkan dalam konteks pengambilan keputusan tertentu? Iya, analisis dilakukan dari perspektif masyarakat, mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsungnya. Sumpah, satu slide aja 5 menit. Selanjutnya, pertanyaan 2.1. Apakah ada alternatif penting yang diabaikan? Tidak ada alternatif penting yang diabaikan atau dihilangkan. Kemudian 2.2. Apakah alternatif tidak melakukan apa-apa? Itu dipertimbangkan. Iya. Misalnya lensa penglihatan tunggal itu digunakan sebagai pembanding utama dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. 3.1, apakah ini dilakukan melalui uji klinis acak dan terkontrol? Jika iya, apakah protokol uji coba mencerminkan apa yang akan terjadi dalam praktik biasa? Iya, efektivitas sebagian besar intervensi berdasarkan pada data dari uji klinis terkontrol acak dan protokol mencerminkan praktik regulernya. Kemudian 3.2, apakah efektivitasnya ditetapkan melalui tinjauan studi klinis? Iya, efektivitasnya juga ditentukan melalui meta-analisis dan tinjauan sistematis dari studi klinis yang relevan. 3.3, apakah data observasional atau asumsi digunakan untuk menetapkan efektivitasnya? Jika iya, apa potensi bias dalam hasilnya? Iya, beberapa asumsi itu digunakan seperti tingkat progresi miopa dan probabilitas transisi. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 4, 4.1, apakah cakupannya cukup luas untuk pertanyaan penelitian yang diajukan? Iya, studi ini mencakup berbagai intervensi untuk pengendalian miopia dan mengevaluasi biaya serta konsekuensi dalam konteks yang luas. 4.2, apakah mencakup semua sudut pandang yang relevan? Iya, studi ini dilakukan dari sudut pandang masyarakat. Jadi itu mencakup biaya langsung seperti biaya medis dan biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas pengasuh. Kemudian 4.3, apakah biaya modal dan biaya operasional itu dimasukkan? Iya, baik biaya modal itu dan biaya operasional itu dimasukkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. 5.1, apakah ada item yang diidentifikasi yang diabaikan dari pengukuran? Tidak ada. Jadi semua biaya langsung tidak langsung itu seperti transportasi itu tetap dimasukkan. 5.2, apakah ada keadaan khusus yang membuat pengukuran menjadi sulit? Dan apakah keadaan ini ditangani dengan tepat? Ya, penggunaan bersama sumber daya seperti biaya perangkat yang digunakan dalam berbagai intervensi dapat menyebabkan kompleksitas dalam pengukuran. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. 6.1, apakah sumber dari semua nilai itu telah diidentifikasi dengan jelas? Ya, semua nilai diidentifikasi dengan jelas. 6.2, apakah nilai pasar digunakan untuk perubahan yang melibatkan sumber daya yang diperoleh atau yang berkurang? Ya, nilai pasar itu digunakan seperti biaya konsultasi, layanan optometrik, dan obat-obatan. 6.3, jika nilai pasar tidak ada, apakah penyesuaian dilakukan untuk memperkirakan nilai pasarnya?
Iya, model ini mempertimbangkan penyesuaian seperti untuk waktu produktivitas yang hilang oleh pengasuh saat menemani anak untuk terapi. Terus 6.4, apakah nilai terhadap konsekuensi sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan? Iya, analisis biaya efektivitas itu digunakan untuk mengevaluasi perubahan dalam refraksi ekuivalensi sferis atau SER dan panjang aksial atau AL. Selanjutnya pertanyaan nomor 7.1. Apakah biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan didiskon ke nilai sekarang? Iya, biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan itu didiskon ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskon tahunan sebesar 3%. Kemudian pertanyaan 7.2. Apakah ada justifikasi yang diberikan untuk tingkat diskon yang digunakan? Iya, tingkat diskonnya itu 3% digunakan, ya itu disesuaikan dengan rekomendasi dari WHO. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. 8.1. Apakah biaya tambahan incremental yang dihasilkan oleh satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya dibandingkan dengan efek manfaat atau utilitas tambahan itu yang dihasilkan? Itu ya, analisis incremental itu dilakukan dengan menghitung rasio biaya efektivitas incremental (ISER) untuk setiap intervensi dibandingkan dengan lensa visi tunggal (SVLS)-nya. ISER itu dihitung berdasarkan biaya tambahan per pengurangan ekuivalensi sferis (SER) atau panjang aksial (AL) yang dicapai. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, 9.1, jika data biaya atau konsekuensi bersifat stokastik, apakah analisis statistik yang sesuai yang dilakukan itu? Yes, analisis statistik itu dilakukan menggunakan simulasi Monte Carlo dalam analisis sensitivitas probabilistik untuk mengevaluasi ketidakpastian data dan konsekuensi. 9.2, jika analisis sensitivitas dilakukan, apakah diberikan justifikasi untuk rentang nilai untuk parameter utama studinya? Yes, rentang nilai untuk parameter utama seperti biaya dan efektivitas. Kemudian nomor 9.3, apakah analisis studi sensitif terhadap perubahan nilai dalam rentang yang diasumsikan sensitivitas atau dalam interval kepercayaan rasio biaya terhadap konsekuensi? Iya, hasil studi sensitif itu terhadap perubahan nilai. Selanjutnya, pertanyaan terakhir 10.1 itu apakah kesimpulan analisis didasarkan pada indeks atau rasio biaya terhadap konsekuensi, misalnya rasio biaya efektivitas? Jika iya, apakah indeks tersebut diinterpretasikan secara cerdas atau mekanis? Jadi kesimpulannya didasarkan pada rasio biaya efektivitas incremental atau ISER dan diinterpretasikan secara cerdas dengan mempertimbangkan efektivitas dan biaya relatif dari berbagai intervensi. 10.2. Apakah hasil dibandingkan dengan peneliti lainnya yang menyelidiki pertanyaan yang sama? Jika iya, apakah perbedaan metodologi studi diperhitungkan? Jadi iya, yes, hasil dibandingkan dengan studi sebelumnya dan perbedaan dalam metodologi studi. 10.3. Apakah studi membahas generalisasi hasil ke pengaturan lain dan kelompok pasien atau klien lain? Jadi ya, studi mencatat bahwa hasil mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke wilayah dengan kondisi ekonomi yang berbeda. 10.4, apakah studi menyebutkan atau mempertimbangkan faktor penting lainnya dalam memilih keputusan yang sedang dipertimbangkan? Ya, studi itu menyinggung manfaat kesehatan tambahan dari aktivitas luar ruangan. 10.5, jawabannya iya, studi itu menyebutkan bahwa intervensi seperti aktivitas luar ruangan itu memiliki biaya rendah dan lebih murah diimplementasikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.